Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Prediksi Fisika. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan pembahasan kita mengenai soal literasi sains Kabupaten Kulon Progo tahap yang pertama. Sebelumnya sudah saya bahas untuk nomor 1 sampai nomor 10. Nah, pada video kali ini saya melanjutkan pada nomor 11 sampai nomor 15. Sebelum teman-teman menonton video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ke teman-teman supaya teman-teman dapat mempersiapkan ASPD lebih matang. Oke ya, kita langsung masuk ke nomor 11. Nomor 11 ini berkaitan sama namanya tata surya. Nah, di sini yang dibahas adalah terkait sama Merkurius. Nah, dari bacaan di atas ini kita disuruh menentukan mana persamaan Merkurius dengan bumi yang tepat. Berarti di sini adalah anak-anak harus mencocokkan antara opsi dengan bacaan. Nah, langsung kita cek ya. Yang A, persamaannya adalah planet berbatu, terestrial, memiliki kawah, mengorbit matahari, dan memiliki atmosfer. Nah, kita cocokkan di sini apakah benar itu situ. Nah, di sini adalah Merkurius adalah planet berbatu. Nah, ini benar ya, planet berbatu. Terus di situ dikatakan memiliki kawah. Nah, ada kawahnya. Terus mengorbit ya, mengorbit pada matahari atau mengelilingi matahari ya. Terus sama satunya yaitu memiliki atmosfer ini. Nah, berarti jawaban opsi A ini sudah benar. Nah, yang B salahnya di mana? B ini adalah salahnya di memiliki satelit. Nah, kenapa? Karena di bacaan ini dikatakan Merkurius itu tidak memiliki satelit. Nah, jadi makanya apa, kita tidak bisa mengatakan kalau Merkurius itu ada satelit ya. Nah, itu jadi tidak bisa. Nah, terus yang berikutnya yang C, termasuk kelompok planet luar, ini juga salah. Yang D juga salahnya di termasuk kelompok planet luar. Jadi salahnya di situ ya. Jadi makanya jawabannya adalah yang tepat adalah yang A gitu. Ya, lanjut nomor 12. Nah, nomor 12 adalah berkaitan sama namanya usaha. Nah, di sini ada dua orang anak yaitu Doni dan Raka. Itu memberikan sejumlah gaya pada sebuah balok, sebuah benda. Nah, di situ tetapi ada namanya gaya gesek di sini ya. Nah, ada gaya gesek 10 Newton, saya tulis F gesek. Nah, di sini Doni itu arahnya ke kanan, mendorong ke kanan, sedangkan Raka itu menarik ke kanan. Berarti gaya Doni dan gaya Raka ini satu arah. Nah, ternyata kayu tadi berpindah sejauh 20 meter. Nah, ini adalah nilai S-nya atau jaraknya. Nah, di sini ternyata usahanya adalah sebesar 12.400 atau W. Nah, di sini berarti nanti teman-teman tuh mencari ya berapa jumlah gaya antara Doni dan Raka supaya usahanya menjadi 12.400. Nah, kita masukkan ke persamaannya ya. Di sini udah ada ya persamaannya ya. W sama dengan F kali S. Nah, kita jabarkan di sini. Jadi W sama dengan sigma F dikalikan dengan S. Nah, sigma F itu adalah jumlah gaya. Nah, jumlah gayanya tadi ada tiga, yaitu gaya Doni, gaya Raka, dan gaya geseknya. Maka kita jabarkan, maka jadi W sama dengan dalam kurung. Berarti di sini tinggal jumlah gaya dikurangi gaya geseknya, nah dikalikan dengan S-nya. Nah, dari sini maka kita nanti mencari jumlah gaya antara Doni dan Raka. Nah, lanjutkan. Di sini 12.400 ya. Sama dengan ini jadi sigma F dikurangi, nah gaya geseknya 10 dikalikan dengan 20. Nah, jadi seperti itu ya. Nah, habis itu apa? 12.400 dibagi dengan 20. Nah, jadi kita bagi ini coret dulu. Dicoret dulu, maka nanti ketemu 620. Ya, jadi 1240 dibagi 2, nanti ketemunya adalah 620 sama dengan sigma F min 10. Terus ini pindah ruas, min 10 nya jadi positif ya. Maka sigma F itu sama dengan
630 Newton. Nah, jadi di sini nanti anak-anak mencari ya jumlah gaya Doni dan gaya Raka yang nilainya adalah 630 Newton. Nah, kita cek di sini. Yang pertama 280 ditambah dengan 340. Nah, ini berapa ini? Ini 0 terus 2, nah 620. Berarti ini salah ya, bukan. Terus yang B ini juga 620, itu salah. Yang C ini juga sama 620, berarti salah. Terus yang D ini jadinya 630. Nah, maka jawabannya yang benar adalah yang D. Jadi kita mencari jumlah gaya antara Doni dan Raka yang nilainya adalah 630 Newton. Oke, lanjut. Nomor 13. Nah, nomor 13 ini materinya tentang pesawat sederhana ya. Nah, ini tentang pesawat sederhana. Pesawat sederhana. Nah, pesawat sederhana di sini adalah berkaitan sama namanya katrol. Nah, di sini ada tiga jenis katrol. Ada katrol tetap tunggal, katrol tunggal bebas, dan satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Nah, di sini sudah ada keterangannya. Nah, di bawahnya kita disuruh menentukan besarnya antara gaya F ya, gaya F, terus beban dan keuntungan mekanik yang benar. Nah, kita cek dulu untuk katrol A. Nah, katrol A ini kalau kita bandingkan dengan gambar yang atas, katrol A ini adalah katrol tetap tunggal. Nah, gitu ya. Tuh di sini dikatakan kalau katrol tetap tunggal adalah gaya F dengan gaya bebannya adalah sama. Berarti di sini ya, untuk yang A itu nanti F1 itu nilainya sama dengan W1. Jadi sama, gitu ya. Terus untuk katrol B di sini nanti gambarnya sama kayak yang ini, satu katrol tetap dan satu katrol bebas. Ya, terus di situ dikatakan gaya kuasanya itu setengahnya dari gaya bebannya. Nah, berarti kita tuliskan di sini F2-nya ya itu sama dengan setengahnya dari bebannya. Nah, beban W2. Nah, dari hasil analisis ini maka tinggal kita sesuaikan dengan opsinya. Yang pertama tadi F1 dan W1 harus sama. Nah, berarti kita cek kemana yang nilainya sama. Nah, di sini yang berbeda yang C ya. Berarti yang C ini jelas salah ya. Salah. Karena di sini gaya F1 dan W1 itu berbeda, harusnya sama. Terus kita lanjutkan. Nah, keuntungan mekanik. Nah, keuntungan mekanik itu gimana ngitungnya, yaitu tinggal W1 dibagi dengan F1-nya. Nah, karena nilainya sama, berarti keuntungan mekanik pada katrol A ini adalah 1. Nah, kita cari yang keuntungan mekanik satunya. Keuntungan mekanik pada katrol A adalah 1. Nah, ini semua 1. Terus yang katrol B kita hitung. Keuntungan mekanik yang katrol B tinggal ini jadinya sama dengan W2 ya dibagi dengan F2. Nah, jadi sama dengan W2-nya kan W2-nya W2 dibagi dengan setengah W2. Ini coret tadi jadi 1 dibagi setengah. Nah, 1 dibagi setengah adalah 2. Berarti kita mencari keuntungan mekanik pada katrol B yang nilainya 2. Nah, keuntungan mekanik 2 atau pada katrol B adalah yang nilainya 2 adalah yang di sini. Nah, maka jawabannya yang paling tepat adalah yang D. Nah, gitu ya. Jadi sudah ada jawabannya yaitu yang D. Jadi tadi kita mencocokkan dulu gambarnya. Katrol A yaitu katrol tetap tunggal, sedangkan katrol B yaitu termasuk satu katrol tetap dan satu katrol bebas gitu. Lanjut nomor 14. Nah, nomor 14 ini berkaitan sama namanya ini Archimedes ya. Ini tentang hukum Archimedes. Nah, jadi di hukum Archimedes itu berkaitan sama namanya massa jenis. Jadi ini balon udara itu bisa terbang karena apa? Karena massa jenis dari balon itu lebih kecil daripada
udara di sekitar. Makanya dari balon tadi bisa terangkat ke atas. Nah, nanti dibaca bacaan bagian atas ini ya. Dikatakan di sini gas yang mengisi itu bisa hidrogen, bisa helium dan nitrogen. Nah, nanti kita mencari pernyataan di opsi ini mana yang benar dan mana yang salah. Nanti kita cari yang benar. Nah, berdasarkan informasi di atas, pernyataan berikut yang benar. Kita cek yang A. Balon udara dapat mudah terangkat ke atas apabila balon diisi dengan gas nitrogen daripada balon diisi dengan gas hidrogen atau helium. Nah, kalau kita amati di sini ya. Jadi ada hidrogen, hidrogen itu H, terus ada helium itu He, dan ada nitrogen itu N. Nah, dari ketiga jenis gas ini yang membedakan adalah tentang masanya. Nah, jadi hidrogen itu memiliki massa relatif yang lebih kecil. Jadi di sini ya, massa hidrogen itu lebih kecil dibandingkan dengan massa helium dibandingkan dengan massa nitrogen. Nah, jadi massa yang paling kecil, massa relatif yang paling kecil itu adalah di hidrogen. Sedangkan yang paling besar adalah di nitrogen. Nah, kalau di sini dikatakan balon udara mudah terangkat ke atas apabila balon diisi dengan gas nitrogen. Ini jelas salah ya, ini salah. Karena yang mudah terangkat itu nanti kalau diisi dengan gas yang massa relatifnya kecil, yaitu bisa hidrogen ataupun helium. Terus yang B, balon udara mudah terangkat ke atas apabila balon diisi dengan gas helium daripada balon diisi dengan nitrogen atau oksigen. Nah, ini jawabannya benar ya. Karena massa nitrogen, massa relatif dari nitrogen itu lebih besar dibandingkan helium. Jadi helium ini massa relatifnya lebih kecil. Nah, karena massa relatifnya lebih kecil, maka balon tadi lebih mudah terangkat dibandingkan dengan yang menggunakan nitrogen ataupun oksigen. Nah, maka jawabannya yang B. Nomor 15. Nah, nomor 15 ini ya berkaitan sama materi gelombang. Nah, di sini contohnya ada namanya terjadi gempa bumi. Nah, dari gambar ini ya, maka kita disuruh menentukan cepat rambat gelombang. Nah, rumus cepat rambat gelombang apa? Kan V sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, di sini sudah ada ya, sudah dituliskan V frekuensi kali lambda. Nah, frekuensinya sudah ada nih ya. 25 ini adalah frekuensinya F. Nah, sedangkan kita tinggal mencari lambdanya. Nah, lambda itu ya apa? Lambda itu adalah panjang satu gelombang. Nah, satu gelombang itu bisa satu puncak, satu lembah, bisa puncak ke puncak, dan bisa lembah ke lembah. Nah, dari gambar di atas ini, di sini ada keterangan 150 meter. Nah, di sini adalah yang kita amati adalah di bagian lembah. Nah, ini adalah jarak antara lembah ke lembah. Berarti ini bisa kita katakan antara titik A ya, titik A ke titik B, saya beri nama A ke B. A ke B itu terjadi satu gelombang. Nah, karena terjadi satu gelombang, maka 150 meter itu merupakan lambdanya. Nah, itu sudah ketemu ya. Jadi ini lambdanya. Nah, jadi lambdanya itu sebesar 150 meter. Udah, tinggal kita kalikan saja. Maka jadi lambdanya 150 dikalikan dengan 25. Nah, maka hasilnya adalah 3750 meter per sekon. Nah, jadi seperti itu ya jawabannya, yaitu yang A. Oke, demikian ya pembahasan kita untuk nomor 11 sampai nomor 15. Jangan lupa ditunggu untuk pembahasan berikutnya di video yang akan datang. Terima kasih.